mereka tahu di sini ada peluang, ada uang di sana. Lalu kemudian di sana ada juga pariwisata ramah. Nah, jadi kita tahu dulu dari Saudi Arabia mereka datang ke Pulau Bali, lalu mereka blok itu pantai sehingga dibagi ini untuk perempuan, ini untuk lelaki karena permintaan mereka. Jadi sebenarnya banyak orang Islam yang ingin pergi ke pantai, ingin ke pulau, tapi dia merasa ragu untuk membawa istri suami. Suami tidak ragu membawa istri, istri yang ragu ikut suami. Maka umat Islam perlu membuka peluang-peluang ini sehingga ada hotel Islamic hotel. Kalau di tempat kami lebih pada syariah, hotel syariah dia pakai Islamic hotel, Islamic traveling, karena orang perlu menjaga keimanannya, tapi dia juga ingin dalam cuti itu dia menikmati alam yang elok. Dan negeri-negeri yang tidak Islam mengambil peluang ini karena mereka tengok ini ada uang yang berputar, ada orang datang, orang ingin makan, orang ingin tinggal duduk di hotel, dia merasa tenang, merasa nyaman, sehingga ketika seorang suami pergi kemana-mana, istrinya call, awak sedang di mana? Saya di hotel, Islamic hotel. Alhamdulillah. Selepas istri dia call, baru dia keluar dari Islamic hotel. Tak betul juga. Kemudian ada lagi modest fashion. Jadi memang orang ingin punya innallaha jamil, Allah maha indah, yuhibbul jamal, Allah suka kepada keindahan-keindahan. Jadi bagaimana orang tetap menutup aurat tapi juga ada fashion, ada pakaian yang elok, yang cantik, yang sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana produk-produk ini berjalan di tengah masyarakat, lalu kemudian ada yang mengawasi, sehingga pengawasan memberikan label halal tidak hanya pada makanan, hotel halal, kemudian tempat tamasya berjalan-jalan halal, lalu kemudian fashion halal, kemudian juga ada kosmetik halal. Apalagi sekarang memang kosmetik ini Masya Allah semua orang berlomba-lomba ingin putih. Sementara ini pakai ada racun, ada merkuri, ada orang ingin murah saja. Satu korporat dia ambil, lalu kemudian dia jual, dia ambil artis sebagai bintang iklan untuk endorsement, lalu artis ini menggunakan itu padahal dia tak ada pakai itu, memang dia lahir dah putih, lalu kemudian dipakai. Saya selalu dalam tazkirah saya sampaikan, kita sebagai seorang yang tinggal di Asia Tenggara, kita cobalah percaya diri dengan yang sudah dibagikan Allah kepada kita. Cobalah kita tengok orang putih, dia datang beli tiket pesawat terbang, dia duduk di hotel, dia bayar berhari-hari, dia pergi ke pantai berjemur hanya ingin supaya kulitnya hitam. Kita belum berjemur pun sudah hitam. Lalu apa sebenarnya yang kita nak cari? Nah, jadi kita cuba yakinkan diri kita, keluarga kita, sebenarnya kita tak perlulah ikut mereka, karena ini memang sudah pembagian Allah Subhanahu wa taala. Sila-sila kita pakai ini, muka putih, tangan hitam, berbelah. Lalu kemudian ada juga media rekreasi. Nah, bagaimana media? Ini semua produk yang boleh dijalankan oleh umat Islam dimanapun dia berada, dan ini keperluan orang sehari-hari. Orang ingin makan, orang ingin punya baju yang elok, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, pada cuti ingin berjalan-jalan, dan orang ingin menjaga keislamannya, maka dimanapun dia pergi dia akan mencari ini. Maka orang yang paham tentang yang dicari umat Islam, dia akan kuat itu walaupun dia tak Islam. Jadi jangan sampai yang tidak Islam ini diambil oleh orang. Sebenarnya ini pasar umat Islam punya, tapi diambil oleh orang yang tak Islam. Ada profesor saya, dia pensyarah saya. Dia pergi ke Iran. Waktu di Iran, orang Syiah sembahyangkan sujud di turbah Karbala. Sujud di turbah Karbala.
Jadi kata profesor ini, dia tengok terbakar balak bertimbun-timbun di Iran. Dia ambil satu, tertulis di bawah terbakar balak, made in China. Jadi mereka faham betul apa yang dicari China. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bila kita buka jilbab hijab umat Islam, tengok yang buat bukan orang Islam. Sembahyang kita sajadah bukan orang Islam. Tapi rupanya mereka sembahyang bahannya juga bukan dari dia, sebab barang itu tak tumbuh, gaharu tumbuhnya di tempat kita. Nah, jadi dia pakai. Nah, jadi bagi mereka tak masalah, tapi bagi kita umat Islam yang pasarnya sangat besar ini, maka peluang-peluang ini mesti diambil oleh umat Islam. Kalau tidak, umat Islam akan lemah. Oke, next. Halal food, ya ini macam itu halal semua. Ada sambusa di situ, ada roti canai, terus ada ini semua orang nak jalan-jalan, dia nak pergi Kapadokia, terus juga ini tentu Muslim Fashion Festival, baik, terus ini buat semua penjelasan. Disitulah nampak keilmuan para ulama. Saya tak tahu kalau dalam lipstik ini ada khinzir. Mana saya tahu? Yang tahu itu adalah seorang Muslim dari Fakulti Perubatan. Dialah yang menengok itu. Kenapalah mulut ni nak bercakap haram saja? Rupanya ada khinzir. Jadi umat Islam ini makanan, atib mat'amak takut mustajab dakwah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya dari kulit sepatu, selipar kita, dari baju kita, dari kosmetik istri kita, ini mesti ada halal, terjaga. Ini produk umat yang tidak Islam yang masuk ke tempat kita, maka kalaupun dia masuk semua, kita mesti ada kekuasaan yang boleh menjaga itu. Ra'iddin wad daulah. Begitu kata Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ada orang yang ra'iddin, menjaga agama, wad daulah, dan menjaga negara. Oke, next. Ini semua juga bagaimana perempuan sekarang banyak pergi, dia ingin ke tempat media rekreasi, ingin satu tempat yang tidak ada lelaki di dalam. Bagaimana dia ingin supaya terjaga kesehatannya, maka ini merupakan peluang bagi umat Islam, ekonomi, dan di sana ada uang yang berputar. Maka kalau tidak diambil umat Islam, akan diambil orang lain. Terus dari mana duitnya? Next. Dari mana kita dapat duit? Nak buat fashion, nak buat makanan, traveling, ini semua dari mana duitnya? Maka duitnya itu dapat diperolehi dari uang umat Islam yang banyak. Maka ada satu tempat penyimpanan uang, uang yang hanya dititipkan. Saya ingin letakkan uang ini supaya selamat, sebab kalau saya simpan di rumah takut, maka disebut dengan wadiah. Saya titipkan, tapi yang menerima ini tidak boleh memakainya untuk transaksi, untuk dibuatkan investasi, tak boleh, sebab dia hanya sebatas wadiah saja. Lalu yang kedua, mudharabah. Jadi di situ ada akad. Saya letakkan uang saya, nanti pakailah uang saya ini untuk apa? Untuk ternak kambing. Sebab umat Islam selalu makan kambing. Aidil Fitri makan kambing, Aidil Adha makan kambing, akikah anak makan kambing, walimah makan kambing. Maka sebenarnya umat Islam boleh menggunakan ini. Nanti bila ada keuntungan, kita akan bagi. Ini disebut dengan mudharabah. Jadi kalau dia letakkan uang ini di bank konvensional, dia tidak tahu uang ini digunakan untuk investasi khamar, uang ini dipakai untuk membeli barang yang haram. Tapi kalau dia letakkan di Islamic Bank, maka Islamic Bank akan menggunakannya pada perkara-perkara yang halal-halal saja. Kemudian keuntungannya lagi, kalau ini uang yang
bank konvensional, maka dia tidak memikirkan orang ini rugi atau untung, sebab setiap bulan dia pasti dapat. Berbeza kalau dia dengan prinsip mudharabah, sebab dalam mudharabah dia berpikir supaya orang ini beruntung, maka tiap malam biasa dia tidur lelap. Selepas uang dia dipakai untuk mudharabah, setiap malam dia tahajud berdoa, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk saudaranya yang memakai uang dia. Ya Allah, saudara saya sudah memakai uang saya untuk mudharabah Ustaz, tolong panjangkan umur dia, sebab kalau dia meninggal tiba-tiba duit saya tak balik lagi. Dan bila jumpa, dia selalu bersemangat untuk bermuamalah silaturahim dengan baik. Mungkin selama ini dia la salam walakal, tapi selepas mereka ada hubungan mudharabah, maka selepas itu dia mungkin call setiap pagi. Assalamualaikum, apa kabar? Apa masih sihat? Sebab apa? Sebab bila tak sihat, uang tak balik. Lalu kemudian begitu juga kalau dia ada kenalan, kebetulan dia pergi ke Australia, dia kenal ada yang ahli dalam bidang ternak lembu, ternak kambing, maka dia akan jemput untuk bagikan pengetahuan. Kenapa? Karena kalau usaha ini berhasil, maka mudharabah dia berhasil. Kalau orang ini gagal, tidak berhasil, maka dia pun akan kehilangan uangnya. Jadi di situ ada akhlak, ada mendoakan orang, ada silaturahim, ada berbagi dengan orang lain, ada kekhawatiran dalam diri. Kalau dalam diri ini ada kekhawatiran, orang sholatnya lebih khusyuk, doanya lebih panjang. Kalau tiap bulan dia sudah pasti, untung tak untung, rugi tak rugi, tetap dapat riba, maka dia dalam dirinya tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran dalam diri, maka kurang doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudharabah. Kemudian yang ketiga ada rahan, gadai, menggadaikan. Saya pinjam uang tuan 10.000 ringgit. Kemudian bila Ustaz nak bayar, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, tulis. Nanti saya bayar insyaallah 1 hari bulan Januari 2025. Kalau tuan percaya dengan saya, bagi 10.000 ringgit. Tapi kalau tidak percaya, maka orang tidak akan bagi, kata dia. Saya akan bagi kalau Ustaz Abdul Somad bagi surat tanah sebagai garansi, yang nilai tanah itu 10.000 ringgit Brunei. Maka saya akan bagi surat tanah saya. Ini peganglah surat tanah ini. Nanti tanggal 1 hari bulan Januari 2025 tolong tagih saya. Kalau saya bayar, maka surat tanah saya balik. Tapi kalau saya tidak mampu bayar, maka tanah itu kembali kepada kamu. 31 hari bulan Desember, malam nanti pukul 12 akan berubah menjadi 1 Januari. Maka tuan mulai datang menagih kepada saya. Ustaz Abdul Somad, macam mana? Bayar atau tidak? Kata saya belum sanggup lagi bayar. Maka dalam Islam diajarkan fanaziratun ila maisarah, maka berikanlah dia kelapangan. Beri dia kelapangan sampai dia mampu. 1 hari bulan Januari Ustaz tak boleh bayar. Saya tak boleh bayar. Bila Ustaz boleh bayar? Kata saya, bagi saya tenggat waktu, bagi saya tambah bulan sikit, 1 hari bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Tarikhnya bila, bulannya bila, tahunnya bila. 1 hari bulan Mei 2025 sampai 1 hari bulan Mei 2025 tak juga, maka tuan punya 2 pilihan. Pilihan yang pertama, ambil surat tanah saya. Pilihan yang kedua, balikkan surat tanah itu, bagikan pinjaman itu. Kalau sikit, kalau banyak mungkin berat, tapi kalau sikit, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau engkau sedekahkan lebih baik. Ayat kalau engkau sedekahkan lebih baik itu ayat bagi yang memberi pinjaman, bukan yang meminjam. Sekarang banyak yang menghafaz ayat itu yang meminjam. Bila kita tagih, bila Allah bayar, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau itu ayat saya
Sekarang banyak orang salah nafas ayat. Lalu kemudian ada lagi yang disebut dengan biru syariah. Nah, ini salah satu dari produk Islamic Bank, yaitu dia berikan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam bentuk cek, dalam bentuk giru, dengan nanti cara pembayarannya itu giru syariah adalah giru yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang last sekali adalah ijarah, pembiayaan syariah. Jadi yang banyak sekarang ini di Islamic Bank itu diantaranya adalah ijarah, ada murabahah, ada mudharabah. Inilah modal untuk usaha-usaha supaya umat tadi menjadi kuat. Next. Ijarah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah yang Ustaz jelaskan tadi itu Ustaz saja membuat-buat, atau itu ajaran daripada Nabi Muhammad SAW? Kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, datuk yang kelima. Dia ini peniaga kaya raya, dan dialah yang membina rumah yang paling besar tempat berkumpulnya pengetua-pengetua suku Quraisy yang disebut dengan Darun Nadwah, rumah berkumpul. Jadi tempat berkumpul itu dibina oleh datuk Nabi yang kaya peniaga, namanya Qusay, Hashim bin Abdi Manaf. Lalu kemudian datuk Nabi SAW Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib juga adalah orang yang kaya, membagi makan, membagi minum, memegang kunci Ka'bah, jamaah haji dia jaga semua. Dan ketika turun ayat mengharamkan riba yang pertama diharamkan Nabi adalah riba Abbas. Pakcik dia Abbas, peniaga. Datuk dia Abdul Muttalib, peniaga kaya. Hashim, Abdi Manaf, Qusay juga. Lalu kemudian bagaimana dengan ayah dia, Abdullah? Abdullah meninggal ketika Nabi umur 2 bulan dalam kandungan. Ketika Abdullah itu dalam perjalanan ke Yathrib sekarang kota Madinah, berjalan untuk berniaga. Sepakat ittifaq semua ahli sirah bahwa perjalanan Abdullah itu untuk berniaga. Artinya apa? Keluarga ini keluarga peniaga. Abdullah peniaga, Abdul Muttalib peniaga, Abbas peniaga, Abdullah bin Abbas anak daripada Abbas alim, ahli hadis, tapi mereka lahir di tengah para peniaga. Nah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Khadijah? Ada seorang perempuan, dia memiliki barang-barang perniagaan yang banyak, tapi yang berniaga bukan dia hanya duduk di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka datanglah seorang lelaki membawa barang dagangan pergi. Itu satu surat khas bercerita tentang perjalanan mereka. Ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, perjalanan syita, musim sejuk, shaif, musim panas. Jadi Makkah di tengah, syita, musim sejuk, mereka pergi ke Yaman. Sebab Yaman di panas, maka di musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Sedangkan musim panas, shaif, mereka pergi ke Syam. Jadi kalau kita hitung sekarang, kita kira berapa negara perjalanan datuk-datuk Nabi Muhammad itu? Yaman, Mekah, Madinah, Saudi Arabia. Kemudian Syam itu sekarang 4 negara. Jordan, tempat Profesor Abdul Nasir. Kemudian Suriah, Palestina, dan Lebanon. Jadi perjalanan mereka inilah perjalanan 6 negara ekspor impor. Itulah dia keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi Khadijah ini merasa heran, kenapa barang-barang perniagaan ini dibawa oleh orang biasa-biasa saja, lakunya itu biasa. Tapi kalau yang membawa lelaki ini barang-barang perniagaan ini lakunya luar daripada biasa. Maka Khadijah bertanya, siapa yang membawa barang-barang perniagaan ini? Lalu mereka menjawab, yang membawanya
Ini tidak boleh hanya setakat tazkirah, mesti dibuatkan video pendek bagaimana Nabi berjumpa dengan Khadijah. Pertemuan Nabi dengan Khadijah itu bukan dalam tazkirah, bukan ketika membaca Al-Quran, tapi ketika bisnis, ketika hubungan mudharabah. Maka Nabi Muhammad SAW selalu digambarkan Nabi Muhammad itu dalam keadaan miskin, susah. Siapa yang menggambarkan Nabi seperti ini? Yang menggambarkan seperti ini adalah orientalis, orang mustasyrik, orang barat yang belajar tentang Islam lalu ingin umat Islam ini bodoh, lemah, maka dia gambarkan Nabi itu susah. Padahal Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Coba hitung kira. Saya tahu bahwa yang saya sampaikan ini boleh merusak harga mahar. Mungkin yang belum menikah merasa cemas, yang sudah menikah, yang perempuan menyesal. Kenapa dulu tak minta 20 ekor onta? Tapi kalau menyampaikan hadis ini, sampaikan juga hadis satu lagi yang paling elok mahar itu adalah aqalluha mahram, perempuan yang paling murah maharnya. Jadi nafas yang pemuda yang bernikah agak tenang sedikit, ada cemas sedikit. Nah, ini semua mereka adalah peniaga. Makanya Nabi mengatakan at-tajir peniaga, as-saduq yang jujur, al-amin yang amanah, ma'an nabiyyin dia akan bersama nabi-nabi, was-siddiqin bersama orang yang benar, was-syuhada bersama orang mati syahid, was-salihin bersama orang-orang yang saleh. Begitulah dia. Selalu orang memburuk-burukkan tasawuf. Tasawuf meninggalkan dunia, tasawuf meninggalkan niaga. Saya baca dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah bercerita tentang Imam Junaid Al-Baghdadi. Kita kalau bicara tentang Ahlus Sunnah ada 3. Akidahnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, fiqhnya bermazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan tasawufnya tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Junaid Al-Baghdadi, imamnya para a'immatul tasawuf, dia punya kedai tempat berniaga. Pagi dia datang ke tempat berniaga, kalau ada orang membeli dia layan, tak ada orang membeli dia sembahyang sunat. Ada orang membeli dia layan, tak ada orang membeli dia sembahyang sunat. Cukup 400 rakaat dia tutup, dia balik. Artinya apa? Tasawuf tidak meninggalkan perniagaan, mereka tetap. Dan kalau kita baca lagi sejarah, bagaimana Islam sampai ke negeri kita, ke negeri Melayu Nusantara ini, daripada Aceh ujung Sumatera sampai kepada Kesultanan Tidore dan Ternate, sampai di Papua. Saya sampai ke Papua, sampai di Raja Ampat, itu Muslim. Ada satu raja namanya Raja Patipi. Saya dibawa ke rumah Raja Patipi, lalu dia masih memegang Quran yang terbuat dari kulit kayu disampul dengan sampul kulit kijang, lalu kemudian disampul dengan kain, dibuka. Raja Patipi, boleh saya tengok apa isi ini? Dia buka, saya tengok Quran, dan ada buku kecil, boleh saya tengok apa isi buku kecil ini? Rupanya isi buku kecil itulah selawat yang kita baca tadi sebelum program ini, selawat Nariyah. Jadi sudah sampai ke Raja Ampat Papua, maka Sorong, Raja Ampat, Kaimana. Ada satu lagi tempat yang saya takut nak menyebutkan namanya di sini. Namanya Fakfak. FAK. Satu tempat. Itu juga Muslim semua. Kenapa mereka boleh Muslim? Kenapa mereka Islam? Sebab masa itu di mana layar boleh berkembang, di situ Islam akan datang. Di mana saja bumi ini ada lautnya, sebab masa itu mereka datang melalui kapal. Datanglah mereka kemari, mereka berniaga, dan di samping berniaga mereka berdakwah. Lalu nenek moyang kita pun bersyahadat, asyhadu